Masya Allah. Sehingga orang-orang yang datang ke sini memang niatnya ingin mendekat kepada Allah, ingin takwa, kan gitu. Jadi siapapun, apakah dia musafir, apakah dia orang memang warga sekitar sini, apakah dia para santri, semuanya memang niatnya ingin takwa. Nah, cuman kata Allah, apa sih amalan-amalan takwa? Amalan takwa yang Allah akan siapkan dia surga. Lihat, minimal di situ disebutkan itu ada 4. Lihat ayat selanjutnya, ayat 134-nya. Nah, sekarang apa sih amalan-amalan orang bertakwa nih yang bisa kita praktekkan besok bahkan malam ini? Pertama kata Allah, innal muttaqin, sesungguhnya hamba-hamba Allah yang muttaqin ini fi jannati wa uyun, Allah siapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah. Ya tentu sungai surga itu bukan kayak sungai Kapuas, beda. Gak ada sampahnya kalau di surga itu. Sampahnya madu, susu, Masya Allah. Dalam surah Muhammad surah 47 ayat 15 jusnya 26 itu, di surga itu minumannya madu, susu, Masya Allah. Jadi yang jarang minum madu dan susu, di surga insya Allah minum madu dan susu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita semua izin Allah bisa berkumpul di Masjid Al-Muttaqin bersama para santri penghafal Al-Quran. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Muttaqin bersama pengurus dan jamaah tetap Masjid Al-Muttaqin, dan bapak-bapak diberikan Allah kesehatan, ya, murah rizki, panjang umur, keluarga bahagia dunia dan akhirat. Juga yang saya hormati Ustaz namanya Ustaz Fakhri Husaini hafizahullah, semoga Allah selalu menjaga beliau. Juga para santri House of Tilawah, rumah tilawah atau Murattilul Quran. Ini ya saja, santri Murattilul Quran. Dan juga abang kita Bang Edi, mudah-mudahan sehat, panjang umur, yang istiqomah pakai ini terus. Masya Allah, berkah dakwah media. Kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa, kalau kami mengadakan safari dakwah seperti ini, biasanya kami langsung mengambil judul dari nama masjid itu. Nama masjid ini kan Al-Muttaqin. Nah, kita bahas apa, amalan apa, bagaimana dan sebagainya tentang Al-Muttaqin. Kita bahas siapa Al-Muttaqin, amalan orang-orang bertakwa seperti apa, kan gitu, supaya makin mantap. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita sama-sama lihat di dalam surahnya, surah ketiga, surah Ali Imran, ayatnya 133, ya, juznya nomor 4.
Halamannya nomor 67, Pak. Di bagian tengah halamannya 67. Ya, 67. Surah 3 Ali Imran ayat 133. Juznya 4. Halaman 67. Silakan ibu-ibu dibuka. Saya bacakan Al-Qur'annya, entar dibantu untuk dibacakan maknanya. Nih kader kita juga nih, Bang Supriyanto. Supriyanto atau Supriyanti lupa saya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sama-sama. Allah. Ya, baca. Langsung aja. Langsung aja. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan kepadamu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, kita lihat, kita perhatikan kata al-muttaqin seperti menjadi nama masjid ini diambil dari ayat ini, Pak. Surahnya 3 Ali Imran 133 juz 4. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasari'u, wahai manusia, wahai hamba-hamba Allah, cepat-cepatlah atau bersegera ila maghfirah, agar mendapatkan ampunan Allah. Jadi amalan yang harus disegerakan di dunia ini, kata Allah itu harus banyak mohon ampun, banyak minta ampun, agar dosa-dosa kita diampuni. Itu amalan tuh. Karena dosa itu ada dua, hakikatnya itu dua. Ada dosa kepada Allah, tinggal sholat, buka-buka aurat, nukhomer, berjudi, nah, itu dosa kepada Allah. Atau dosa kita kepada manusia, anak durhaka dengan orang tua, istri durhaka sama suami, kita zalim sama tetangga, itu dosa sama manusia. Makanya kata Quran, wasari'u, ayo segera, kata Allah, minta ampun, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Wa jannatin arduha, dan minta kepada Allah itu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Bayangkan tuh, surga itu harus kita minta yang luasnya seluas langit dan bumi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, surga yang seluas langit dan bumi ini untuk siapa? Kata Allah, untuk siapa? Allah kasih untuk siapa? Allah hadiahkan untuk siapa? Allah berikan untuk siapa? Lihat ujung ayat ini, u'iddat lil muttaqin. Allah siapkan bagi orang-orang yang muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pas ini, masjid ini pas, namanya itu muttaqin. Udah bener dah. Sampai hari kiamat jangan diganti. Ya enggak? Setuju enggak, Pak? Sampai hari kiamat. Mungkin kelak ini mau direnovasi, di tingkat 3 tingkat, dilebarkan, diluaskan, tetap namanya muttaqin, jangan diganti sampai hari kiamat. Itu namanya udah di Quran. Masya Allah. Sehingga orang-orang yang datang ke sini memang niatnya ingin mendekat kepada Allah, ingin takwa, kan gitu. Jadi siapapun, apakah dia musafir, apakah dia orang memang warga sekitar sini, apakah dia para santri, semuanya memang niatnya ingin takwa. Nah, cuman kata Allah, apa sih amalan-amalan takwa? Amalan takwa yang Allah akan siapkan dia surga. Lihat, minimal di situ disebutkan itu ada 4. Lihat ayat selanjutnya, ayat 134-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas
wallahu yuhibbul muhsinin. Ini kayaknya santri belum pegang Quran. Ambil sini, di sini. Ambil supaya pegang. Ambil, banyak, masih banyak. Lanjut. Ambil. Yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun Dibuka, Qurannya dibuka. dan orang-orang yang Dibuka, Qurannya dibuka. amarah dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ya. Pada buka ya, biar sama-sama nyimak. Nah, apa sih amalan-amalan orang yang bertakwa kata Allah sesuai dengan nama masjid ini? Yang pertama kata Allah amalannya itu alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang yang senang sedekah, orang yang senang berinfak fis-sarra wad-dharra, baik dalam kondisinya lapang maupun sempit, kondisi kaya maupun susah, tetap dia sedekah, tetap dia infak. Dulu sebelum Ustadz nih, sebelum ngaji ayat ini, ngertinya kita kalau mau infak ini kalau sudah jadi orang kaya raya, tanahnya luas, sawitnya 100 hektar, dapat warisan. Tapi enggak, dari biasa saja udah harus sedekah, infak. Gak usah jadi orang kaya. Dari sejak biasa-biasa saja udah dapat, terima kasih, udah gitu aja. Jadi nggak usah jadi nunggu orang kaya. Pas jadi orang kaya beneran, udah biasa sodako, enak. Tapi Ustaz, saya akan sedekah kalau nunggu jadi orang kaya. Orang begitu nggak akan kaya-kaya. Susahnya aja jarang sedekah, malas sedekah. Makanya kata Quran, ciri orang muttaqin, orang yang bertakwa seperti nama masjid ini, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, orang yang infak fis-sarra dalam keadaan lapang, wad-dharra dalam keadaan sempit. Itu baru ciri orang bertakwa. Kata Quran, bukan kata Ustaz. Kalau kata Ustaz, maybe yes, maybe no, maybe right, maybe wrong. Ya enggak? Bisa benar, bisa salah. Tapi ini Quran. Kemudian yang kedua kata Allah, ciri orang yang bertakwa itu yang kedua di ayat 134-nya apa? Wal kadhiminal ghaidh. Ciri yang kedua itu orang yang mampu mengontrol emosi, mampu menahan emosi. Bisa sebetulnya dia meluap-luap emosinya. Mampu dia mengeluarkan emosinya, marah-marah, bisa. Tapi kalau dia lihat ciri orang bertakwa, dia tahan, dia kontrol. Sebab bahayanya orang-orang yang begitu tuh khawatir nih kalau berlebihan bisa jatuh stroke. Bisa jatuh stroke, hati-hati. Darah lagi naik, tidak terkontrol, takut stroke. Makanya kata Quran, wal kadhiminal ghaidh, ngontrol emosi. Bisa sih, lagi ada masalah sama kawan, bisa kita maki-maki, bisa kita marah-marah. Tapi kata Allah, jangan. Wal kadhiminal ghaidh, tahan emosi. Maka kata Nabi, kalau emosi kita lagi berdiri, duduklah. Duduk masih emosi, cepat ambil wudhu, insya Allah hilang. Karena sebetulnya emosi itu adalah semburan api dari syaitan. Syaitan itu terbuat dari api itu akan mati, api itu akan padam dengan air. Makanya dengan wudhu. Ya para bapak-bapak, para suami, kalau ada emosi sama istri juga jangan berlebihan, Pak. Toh dia istri kita. Ibu-ibu di rumah kalau ada marah sama bapak, ada hal-hal yang kurang berkenan sama bapak, gak usah terlalu tinggi emosi. Toh dia suami kita. Sama orang lain aja dia jaim, dia jaga image, masa sama suami sendiri enggak? Kita sama orang lain ada jaga-jaga, masa sama istri kita lalu marah-marah? Gak usah. Kalau ada masalah di rumah dengan anak, masalah dengan istri, dengan suami, kalau bisa ya ini, wal kadhiminal ghaidh, mampu ngontrol emosi, mampu nahan emosi. Karena itu ciri muttaqin, orang bertakwa. Nah, kemudian amalan yang ketiga, amalan orang yang bertakwa yang ketiga kata Allah di ujung ayat 134-nya,
wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah. Amalan yang ketiga kata Allah, wal 'afina 'anil nas, mampu memaafkan kesalahan orang. Suami salah ya dimaafkan, istri salah segera dimaafkan. Ada mungkin kita punya masalah dengan orang tua dan mertua kita, segera kita memaafkan. Ada kesalahan, ada masalah dengan tetangga depan rumah, kiri kanan rumah, segera plong maafkan. Itu diantara ciri orang bertakwa. Wal 'afina 'anil nas, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kalau orang yang punya 3 sifat ini, pertama dia infak lapang sempit, yang kedua mampu menahan emosi, ngontrol emosi, dan yang ketiga dia mampu berlapang dada memaafkan kesalahan orang lain. Apa kata Allah di ujung ayat ini? Wallahu yuhibbul muhsinin. Aku senang dengan orang yang berbuat baik. Siapa mereka? Yang mengamalkan 3 ini. Jadi langsung Allah senang nih. Orang yang sedekah Allah senang. Orang yang kontrol emosinya Allah senang. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain juga Allah sangat senang. Itu. Bayangkan tuh Pak, kalau 1 ayat ini saja diamalkan oleh kita, Masya Allah. Baru 1 ayat. Senang sedekah, nahan emosi, maafkan kesalahan orang lain. Waduh, ini orang insya Allah damai semua, tenang semua. Amin Allahumma amin. Nah, kemudian yang keempat, apa yang keempat? Di antara amalan-amalan orang yang bertakwa yang keempat itu, lihat ayat selanjutnya, ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Silakan, boleh. 135, boleh. Juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menjadi segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosa, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sesama mereka mengetahui. Ini diantara amalan al-muttaqin sesuai nama masjid ini. Yang keempat, 1. Infak lapang sempit. 2. Mampu mengontrol emosi. Yang ketiga, mampu memaafkan kesalahan orang. Yang keempat apa? Ayat 135-nya. Walladzina idza fa'alu. Apabila ada orang yang mengerjakan perbuatan dosa, salah, kezaliman, kedurhakaan, ya berbuat dosa lah begitu. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha. Dia segera ingat Allah. Aduh, ya Allah, dan kami dosa ini, salah ini, segera ingat Allah. Setelah dia ingat Allah, fastaghfaru, dia segera istighfar. Aduh ya Allah, ini dosa nih, ini dosa, ini dosa. Dia udah ingat Allah, segera istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan yang ketiga apa kata Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu. Tidak melanjutkan, tidak meneruskan perbuatan dosa itu. Wa hum ya'lamun, sementara dia sudah tahu itu dosa. Nah itu, ini diantara ciri orang muttaqin. Jadi ngerti itu dosa, ngerti itu salah, dia langsung ingat Allah. Setelah dia ingat Allah, kedua dia langsung istighfar. Setelah dia istighfar, berhenti, tidak melanjutkan, tidak meneruskan perbuatan dosa itu. Wa hum ya'lamun, sementara dia tahu itu dosa. Itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bayangkan Bapak Ibu yang saya hormati, 4 ini saja bisa diamalkan, udah hebat banget. Ya enggak? Baru 4 nih, Masya Allah. Makanya tadi saya sampaikan, ini udah benar, nama masjidnya udah benar, Al-Muttaqin. Sampai hari kiamat jangan diganti. Mau direnovasi, mau dibesarin, mau ditingkatin, mau untuk apalah, terserah. Tetap nama masjid ini ada di Quran, Al-Muttaqin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Kemudian yang kedua ayat yang menjelaskan tentang ciri-ciri al-muttaqin, orang yang bertakwa itu. Kita lihat di dalam surahnya 51, nama surahnya Az-Zariyat. Yang belum pegang Quran sila pegang Quran. Surah 51 Az-Zariyat. Ayatnya 15. Ya. Halamannya 521. Halaman 521. Surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Halaman 521. Ayatnya 15 sampai 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil asari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Allah. Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada di taman kasihkan. Mereka mengambil apa yang dia berikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka seperti itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Itu kunci bawah. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada malam akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Satu lagi. Dan Ada. harta benda mereka ada hak untuk orang miskin Yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. ya. Nah, disebutkan lagi di sini, Pak. Tadi surah 3 Al-Imran 133 juz 4 in aywasari'u ila maghfirah uiddat lil muttaqin. Nah, sekarang apa sih amalan-amalan orang bertakwa nih yang bisa kita praktekkan besok bahkan malam ini? Pertama kata Allah, innal muttaqin, sesungguhnya hamba-hamba Allah yang muttaqin ini fi jannati wa uyun. Allah siapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah. Ya tentu sungai surga itu bukan kayak sungai Kapuas. Beda. Gak ada sampahnya kalau di surga itu. Sampahnya madu, susu, Masya Allah. Dalam surah Muhammad surah 47 ayat 15 juznya 26 itu di surga itu minumannya madu, susu, Masya Allah. Jadi yang jarang minum madu dan susu, di surga insya Allah minum madu dan susu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, tapi kata Allah masuk surga itu enggak gratis, no free of charge, enggak gratis. Apa sih amalannya kata Allah selain tadi 4 ini? Di surah 3 Al-Imran 133 sampai 135. Nah, amalan yang lain, amalan penghuni surga itu kata Allah di ujung ayat nomor 16-nya, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Oh, di dunia dulu nih, di dunia orang ini muhsinin, orangnya senang nolong orang. Orangnya baik. Sama saudara baik, sama orang tua baik, sama mertua baik, sama tetangga baik, sama jamaah baik, tidak suka fitnah orang, tidak suka cari-cari kesalahan orang, tidak suka zalim sama orang, tidak suka jahat sama orang. Enggak. Pokoknya orangnya baik, sama orang tua baik, sama anak baik, sama keluarga baik, orangnya baik aja. Muhsin. Maka ada namanya, orang itu namanya muhsin. Ada enggak? Di Ketapang ada enggak orang namanya muhsin? Adanya di mana? Enggak tahu di mana. Muhsin itu orang baik, baik aja, baik. Mudah-mudahan namanya jadi doa. Muhsin.
Nah, selain dia muhsin, apa kebaikan mereka itu di ayat 17-nya? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Amalan orang yang bertakwa selain dia baik. Yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur di waktu malam. Sedikit tidur di waktu malam, Pak. Itu orang bertakwa, itu amalannya. Surga, sedikit tidur di waktu malam. Bukan sedikit-sedikit tidur. Beda lagi. Kalau sedikit-sedikit tidur, ngaji tidur, makan tidur. Nah. Tapi orang bertakwa itu kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur di waktu malam. Maksudnya apa? Salat malam, salat tahajud, qiyamul lail. Ya walaupun kita belum mampu nih sedikit tidur di waktu malam, sekurang-kurangnya jam 3:30-4 kita bangun dah, salat tahajud. Itu satu-satunya salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Gak pernah. Makanya Rasulullah itu kakinya sampai bengkak-bengkak, Pak, karena saking lamanya salat tahajud, lamanya salat malam. Beda kalau kaki kita bengkak-bengkak karena lama main futsal. Kalau Rasulullah beda, kaki bengkak-bengkak, Masya Allah, karena saking lamanya sholat tahajud. Sekali waktu beliau diikuti para sahabat di belakang sholat malam. Setelah membaca surah apa? Surah Al-Baqarah. Bayangkan tuh, Pak. Setelah Al-Fatihah beliau baca surah Al-Baqarah. Berapa, Pak, jumlah ayat Al-Baqarah? 286 ayat, 2 juz setengah. Kalau kita kabur semua. Imam baca surah Al-Baqarah pasti kabur semua. Pas giliran salam, Assalamualaikum. Wah, jamaahnya karpet semua saya ke belakang. Gak ada yang tahan. Pas tepat di ayat 286 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sampai akhir ayat. Dalam hatinya para sahabat, alhamdulillah, kayaknya mau ruku. Ternyata apa? Setelah akhir baca ayat itu, lanjut lagi, Pak, baca surah 3 Ali Imran. Masya Allah. Ayatnya nggak banyak, hanya 200 ayat. Gempor-gempor di belakang tuh. 200 ayat, kebayang tuh, Pak. Masya Allah. Masya Allah, 200 ayat. Pas tepat bacaan di ayat 200 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Para sahabat di belakang agak tenang dikit. Kayaknya mau ruku, Masya Allah. Ternyata lanjut baca surah keempat, surah An-Nisa yang jumlah ayatnya 176 ayat. Masya Allah. Waduh, gimana itu? Makanya beliau saking lamanya sholat malam. Kita kadang-kadang kadang-kadang kita imam baca surah Al-Fajr saja, kita di belakang sudah lama bener imam, lama bener, lama. Baru Al-Fajr. Gimana Al-Baqarah? Gimana Ali Imran? Gimana An-Nisa? Masya Allah. Luar biasa. Nah, makanya amalan muttaqin sesuai dengan nama masjid ini, amalan yang muttaqin itu tadi muhsin, dia baik, mau orang baik, mau orang tua baik, sama mertua baik, sama saudara baik. Yang kedua kata Allah, apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka bangun malam, mereka sholat malam, mereka istiqomah sholat malamnya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, lihat ayat 18-nya. Wabil asharihum yastaghfirun. Itu menjelang akhir-akhir malam, hampir mendekati waktu subuh, dia sempatkan istighfar. Jadi ini amalan yang paling luar biasa, amalan yang paling mustajabah. Ketika di akhir malam menjelang waktu subuh kita banyakin istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu. Terus begitu amalannya itu, Pak. Insyaallah bapak-bapak ketika punya hajat, punya doa, punya keinginan, punya sakit, punya masalah, Allah akan angkat semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau bisa istiqomah. Jangan sampai satu malam tahajud 11 rakaat. Lalu 1 bulan libur. Waduh, kata malaikat, ini ngerjain saya nih. Hanya 1 malam saya tahajud, lalu selebihnya enggak. Nah, kalau bisa istiqomah, walaupun 2 rakaat, 3 witir, enggak apa-apa. Atau 4 rakaat, 1 witir, atau 3 witir, enggak apa-apa. Asal istiqomah. Kemudian apalagi kata Allah? Ya, yang ketiga amalannya itu di ayat 19-nya.
wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta-harta kita ada haknya. Pertama, orang miskin yang mendesak, orang miskin yang meminta secara langsung. Yang kedua, mahrum, orang yang susah tapi dia menjaga dirinya, tidak minta-minta. Karena dua, Pak, ada orang yang menjaga iffah, muru'ah, harga dirinya, tidak minta-minta, tidak ngemis-ngemis. Enggak. Kalau gitu kitanya aja yang tahu, oh dia itu orangnya begitu, jaga harga dirinya, nggak mau dia minta-minta. Kalau kita yang tahu, kita yang ngasih, itu namanya mahrum. Tapi ada juga orang yang meminta secara langsung, ada juga namanya sa'il, meminta-minta. Dan itu terjadi di mana-mana, mau di Pontianak, mau di Ketapang, mau di Saudi. Bapak-bapak kalau umroh tuh, kalau haji, udah keluar tuh dari Masjidil Haram, wah satu jalan tuh orang minta-minta semuanya. Ada di mana-mana. Saya pernah tanya sama guru saya, beliau kan sering isi tausiah di Amerika, di Ijmi Amerika. Guru, kalau di Amerika ada nggak orang minta-minta? Ya banyak, kata dia. Saya kira nggak ada. Di Amerika pun ada katanya minta-minta. Kalau kita lihat di Saudi ya nggak kaget lagi. Kita keluar itu dari Masjidil Haram, keluar dari pelataran, naik ke toilet, di bawah kan toilet tuh. Oh, orang minta-minta, ada orang buntung, orang ini banyak. Jadi satu keniscayaan, ada orang ditakdirkan kaya, ada ditakdirkan susah. Orang susah ini ujian bagi orang kaya. Makanya inilah amalannya. Pertama, dia punya sifat muhsin, baik. Yang kedua, dia sholat malam. Kemudian ketiga, dia di akhir-akhir malam dia banyak mohon ampun. Kemudian yang keempat, pada harta dia ada hak orang miskin, baik yang meminta maupun tidak meminta. Dapat rizki pensiunan, sedekah. Dapat lagi ada usaha harian, sedekah. Ada dapat untung mingguan, kita sedekah. Untung bulanan, kita sedekah. Karena orang yang sedekah itu sebetulnya dia bisa membersihkan hartanya. Hartanya bisa bersih, jiwanya juga bisa bersih dari sifat kikir. Nah, ini Pak, 4 tambah 4 berarti 8 ya. 4 ya. Tadi surah 3 Al-Imran 133 sampai 135 ada 4. Surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 19 ada 4. Amalan orang bertakwa. Nah, kemudian orang yang mengamalkan ini, selain dia surga apa coba? Orang yang mengamalkan al-muttaqin, sifat ciri orang muttaqin ini, yang amalkan 8 ini, apa hadiahnya dari Allah? Coba kita lihat di dalam surahnya 65, nama surahnya Talaq. Ayatnya 2 ujung. Surah 65, surah Talaq, ayatnya 2 ujung. Halamannya 558. Halaman 558. Surah Talaq, ayatnya 2, tapi baris yang paling terakhir 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dia ujungnya saja, barang siapa yang bertakwa, balik ujungnya, baris ujung, barang siapa yang bertakwa, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. terus Dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya.
Urusannya, bukan dosanya, urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ya, baik. Nah, itu Pak tadi. Jadi sistematis tuh. Luar biasa. Amalannya tadi 4 tambah 4 8 tadi. Apa hadiahnya? Di ujung ayat kedua surah 65 surah Talak. Ya, juz 28. Bahkan ada ahli tafsir mengatakan An-Nisa surah Talak ini. An-Nisa kan surah 4. Apa kata Allah yang pertama? Wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa? Siapa yang menjadi orang muttaqin tadi? Yang amalannya tadi 8 tadi. Apa kata Allah? Yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan makhraj. Makanya kalau dalam ilmu tajwid itu ada namanya makhraj, tempat keluarnya huruf. Tetapi yang dimaksud di ayat ini, siapa yang takwa, dia bertakwa, dia tingkatkan takwanya, makhraja, Allah akan keluarkan dia dari segala kesulitan dan kesempitan, diberikan jalan petunjuk. Karena setiap kita ini Bapak Ibu itu pasti punya masalah, pasti punya cobaan, pasti punya ujian. Ada kalanya orang itu diuji oleh istrinya, suaminya soleh, istrinya toleh. Toleh tahu? Ya nggak benar. Toleh itu juga bahasa Arab juga. Ada lagi yang istrinya soleha, ketemu suami toleh, istrinya baik, suaminya tidak baik. Ujian lagi. Ada suaminya soleh, istrinya soleh, ketemu anak-anaknya nggak benar, nakal, susah diatur, susah sholat ibadah, disuruh ngaji susah, disuruh mondok apalagi, giliran mondok kabur lewat belakang. Macam-macam, itu ujian lagi. Ada lagi suaminya soleh, istrinya soleh, anaknya soleh, diuji lagi dengan penyakit. Ada masalah. Jadi orang itu pasti ada ujiannya Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang diam-diam gini, ada ujiannya. Cuman kan nggak mungkin mau cerita di sini, Ustaz saya ada ujian, kan nggak mungkin. Ya enggak? Pasti kita ada uji di masing-masing. Ada diuji dengan penyakitnya ada. Nggak diuji dengan penyakit, istrinya baik, suaminya baik, anaknya baik, diuji dari orang tuanya. Padahal sudah benar, sudah baik, di hadapan emaknya itu kayaknya salah aja, di hadapan mertuanya dianggap salah aja. Nah, ujian lagi. Tapi nggak ada ujian dari situ, diuji lagi dari tetangganya. Waduh, nakal, rewel. Kalau kita lagi istirahat, nyetel TV gede-gede, nyetel salon gede-gede, penging kepala, penging, Ada nggak orang begitu? Ada nggak orang begitu Pak? Banyak sedikit. Dekat-dekat sini ada nggak? Di sini nggak ada, di luar nggak tahu. Nah itu ujian dari tetangga. Tetangga depan rumah, udah kepengen tidur, lagi sakit, kepala pusing, badan meriang, nyetel TV gede-gede bener, wah pusing. Itu ujian nih tetangga. Tetangganya baik, orang tuanya baik, suami istrinya baik, anaknya baik, rumah tangganya baik. Diuji dari usahanya. Setiap buka usaha kena curi mulu. Curi gensetnya, dicuri lampunya, dicuri PDAM-nya, macam-macam dah ujian. Jadi manusia itu tidak lepas dari ujian. Tapi ada satu cara supaya Allah ini mengamankan kita. Nah, lihat ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Satu saja kata Allah, kamu dekat dengan saya, bertakwa kepadaku, makhraja, aku akan siapkan makhraja, jalan keluar dari setiap masalah. Kamu sakit, aku angkat penyakitnya. Kamu punya masalah ekonomi, aku bantu. Jadi karena kita takwa, sholat malam istiqomah, tahajud istiqomah, 5 waktu tak pernah tinggal, berjamaah. Lihat Pak, Allah akan selalu memberikan makhraja, jalan keluar, solusi dari setiap masalah ujian yang kita hadapi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bahkan bukan hanya itu saja, lihat ayat 3-nya. Ini yang paling hebat lagi. Yang paling hebat lagi ayat 3-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh
Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ayat 3. Dan dia memberi rezeki dari kaya yang tidak sangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan menggugurkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan. Ya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Iya. Jadi begini Pak, ketika Al-Quran itu membahas tentang bab rizki, ada asbab rizki. Ada rizki pertama karena menikah. Ada dalam surah 24, surah An-Nur ayatnya 32, juznya 18, rizki sebab menikah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Wahai para pemuda, kalau memang kamu sudah layak menikah, kalau kamu takut fakir, takut miskin dengan menikah ini, yughnihimullahu min fadli, aku akan mengkayakan. Itu rizki sebab menikah. Ketika satu orang belum nikah, rizkinya baru satu. Setelah dia sudah berdua sama istri, rizkinya jadi dua. Kan gitu Pak? Setelah dia punya anak satu, berarti rizkinya jadi tiga. Setelah dia punya anak dua, maka rizkinya jadi 4. Awalnya dia ngontrak, lama-lama dia bangun rumah. Walaupun ngumpulkan kayunya dulu, ngumpulkan semennya dulu, ngumpulkan pasirnya dulu. Tapi kalau gak nikah-nikah, begitu saja. Tapi kalau berani dia nikah, maka Allah akan datangkan rizki. Itu surah 24. Surah An-Nur ayat 32, iyakunu fuqara, jika kamu takut miskin dengan menikah ini, yughnihimullahu min fadlik, Allah akan mengkayakan kamu, Allah akan memberikan rizki kepadamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini satu. Ntar soalnya akan saya kaitkan ke ayat ini. Yang kedua, rizki karena sedekah. Jadi gitu. Rizki sedekah itu Pak, dalam surah 2, saya jelaskan saja, nggak usah dibuka, nggak apa-apa. Surah 2 261 juznya 3, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Jadi orang yang berinfak itu seperti menanam satu biji. Biji itu ditanam, tumbuh menjadi pohon yang kuat, tumbuh 7 ranting, 7 cabang. Setiap rantingnya kata Quran berbuah 100. Tadi 7 ranting. Kalau satu ranting buahnya ada 100 kali 7 berapa? 700. Rizki dijemput dengan sedekah. Yang pertama, rizki dijemput karena nikah. Rizki dijemput karena datang sendiri. Ini datang sendiri Pak. Ini bukan karena menikah, ini bukan karena sedekah, tapi datang sendiri. Masya Allah. Min indillah. Min indillah. Saya tidak minta tapi datang sendiri. Itu ada dalam Al-Quran tuh, surah 3 ayat 37. Jadi ketika Zakaria itu beribadah di mihrab, kerjaan beliau kan ibadah terus. Tiba-tiba muncul makanan. Si siapa namanya? Maryam itu. Wahai Maryam, dari mana kamu dapatin makanan ini? Apa jawaban Maryam? Min indillah. Ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wih, mantap. Kalau kita datang, dari mana Bang ini? Beli dulu kayaknya ini. Gitu. Jadi ada rizki yang langsung didatangkan min indillah. Saya kaitkan dengan ini. Jadi sebab rizki itu karena menikah, surah An-Nur 24 ayat 32, sebab rizki didatangkan karena kita jemput dengan sedekah. Ada lagi yang ketiga, rizki itu didatangkan sebab mensyukuri yang ada. Jadi dalam surah 14, surah Ibrahim ayat 7 juznya 13, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah memaklumkan, jika kamu bersyukur dengan yang ada ini, yang sudah diterima oleh Allah, yang sudah dikasih oleh Allah ini, kamu bersyukur, la azidanakum, aku akan tambah lagi rizkinya. Jadi datangnya rizki yang ketiga sebab karena rasa syukur, terima kasih, ridho, ikhlas sama Allah. Nah, gitu ya. Tapi yang keempat yang lebih hebat ini Pak,
ayat ini. Rizki datang menghampiri kita karena kita takwa kepada Allah. Jadi rizki yang nyari kita. Masya Allah. Itu kelasnya beda tuh. Kelasnya beda. Makanya sering rumah-rumah makan itu nempel ayat ini. Katanya bilang ini ayat 1000 dinar. Ya enggak? Betul enggak? Tempel tuh rumah makan di depan pintunya. Ya kalau nggak dibaca ya sama aja. Kecuali kalau dibaca, tiap pagi dibaca boleh lah. Kalau nggak dibaca-baca, Ustaz, itu ada saya tempelkan di situ. Dibaca nggak Pak? Enggak katanya. Gimana rizki mau datang tak pernah dibaca? Dibaca, jadikan doa. Makanya di ayat 3, wa yarzuqhu, kami datangkan rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga. Masya Allah. Itu hanya al-muttaqin saja yang rizkinya yang mencari orangnya, rizkinya mencari dia. Kalau kita kan rizki kita cari, tapi bagi orang muttaqin Allah datangin rizkinya. Jadi rizki yang nyari dia. Rizki mana nih? Apa di kolong jembatan atau di mana nih? Dicari semua. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizki yang nyari orang itu. Masya Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa tambah lagi tawakalnya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tambah lagi kuat tawakalnya sama Allah, fa huwa hasbuh. A sampai Z Allah cukupkan semua. Itu bayangkan tuh, hasbuh itu maksudnya dicukupkan. Kebutuhan lahir batinnya, kebutuhan rumah tangga, anak keturunannya dicukupkan oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Masyaallah. Inilah Pak, hadiah-hadiah al-muttaqin yang 8 tadi. Rizkinya didatangkan sama Allah, Allah buka, Allah tolong dari setiap masalah dan ujian. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah terakhir, insyaallah terakhir ya. Maunya sih sampai jam 12 nih. Lanjut berhenti. Baik ya, ntar kita ada sesi tanya jawab. Coba lihat surah 16 ayatnya 30. Tapi sebelum ayat 30, dari ayat 28-nya. Hadiah orang bertakwa itu seperti apa? Kita lihat dulu dari ayat 28-nya, halaman 270. Surah An-Nahl, surah 16 ayatnya dari 28, halamannya 270, juz 14. Buka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim fa'alqawus salama ma kunna na'malu min su' bala innallaha 'alimun bima kuntum ta'malun. Set. Ya, dapat barokahnya. Yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim dari mereka sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, ya, kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun. Malaikat menjawab, pernah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Saya berangkat dari ayat ini supaya nyambung. Jadi dalam ayat ini Bapak Ibu, ternyata ada orang yang diwafatkan oleh malaikat, ya, itu dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi ketika malaikat itu mencabut, alladzina tatawaffahumul malaika, ketika malaikat itu mewafatkan atau mematikan seorang hamba, zalimi anfusihim,
dia dalam keadaan berbuat maksiat. Jadi lagi dia maksiat, nih, misalkan lagi menang nih gaplek, dan menang, nah gitu, itu suul khotimah. Nah itu contohnya misalkan, ya. Jadi lagi, menang, kalau menang mending nggak, kalau kalah, itu suul khotimah tuh. Artinya kata Quran, zalimi anfusihim, dia sedang zalim kepada dirinya, sedang maksiat. Ada orang begitu, makanya hati-hati. Hati-hati, jangan suka begituan maksudnya. Karena itu ada malaikat yang mencabut nyawa ketika dia lagi maksiat. Lagi dia nenggak khomer, lagi dia kalah judi, lagi dia main wanita. Meninggal di situ. Itu namanya zalimi anfusihim. Artinya meninggalnya su'ul khotimah. Lawannya apa? Husnul khotimah. Jangan salah sebut. Kalau su'ul itu meninggalnya jelek, kalau husnul meninggalnya bagus. Takutnya kita menjadi orang tua yang ditokohkan. Pas ada keluarga kita meninggal, kita doakan sahabat kita, beliau ini luar biasa orang baik, sholat berjamaah, beliau ini meninggalnya mudah-mudahan su'ul khotimah. Nggak gitu. Mas orang rajin sholat su'ul khotimah, husnul khotimah. Itu sederhana loh Pak. Ya salah sebut. Husnul khotimah baik, su'ul jelek. Ya gitu. Artinya dzalimi anfusihim. Fa'al qausalama ma kunna na'malu min su'. Masih mengelak gitu Pak. Ketika di tengah dicabut nyawanya oleh malaikat, dia bilang begini, ma kunna na'malu min su'. Saya tidak dalam keadaan maksiat. Padahal jelas-jelas lagi dia maksiat, tapi masih mengelak. Ya. Bala tidak. Bahkan kamu melakukan maksiat. Innallaha alimum bima kuntum ta'malun. Allah Maha Alim, Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi apapun yang kita kerjakan Allah tahu. Nah, ini meninggal su'ul khotimah. Di nerakanya, maksudnya di akhiratnya gimana? Kita lihat ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin. Maka masuklah pintu-pintu neraka jahannam, kamu kekal di dalamnya. Tapi disebut tempat orang yang menyombongkan diri. Di dunianya matinya su'ul khotimah, akhiratnya tempatnya neraka jahanam. Udah nggak ada ampun dah. Kalau sudah masuk ya sudah, nggak bisa balik-balik lagi. Udah selesai, wassalam di situ. Maka sebetulnya hari-hari kita ini selalu diamati dengan kematian, selalu dipantau oleh malaikat pencabut nyawa. Makanya kenapa manusia itu harus ekstra hati-hati, harus terus menjaga ketaatannya kepada Allah, ya, menjaga ketaatannya kepada Allah, karena selalu diawasi sisi-sisi CCTV, bukan sisi susi, bukan CCTV kematian oleh malaikat itu memantau. Makanya kenapa kita ini harus jalan lurus, jalan terus, jalan lurus. Jalan lurus, jalan terus. Karena diamati oleh malaikat itu tadi. Nah, kebenaran orang ini lagi maksiat. Nah, matinya maksiat. Nah, gitu. Hanya semua ya harus terus kita ya waspadalah gitu ya. Jangan sampai maksiat. Lain hal orang yang diwafatkan dalam keadaan muttaqin. Kalau tadi orang zalim meninggalnya su'ul khotimah, akhiratnya neraka. Sekarang bagaimana kondisi orang-orang yang muttaqin? Lanjut ayat 30-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah
waladarul akhirati khair walani'ma darul muttaqin. Bang, Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balas yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat yang telah Allah turunkan kepadamu. Qalu khairo. Bagi orang bertakwa apapun itu khair, Pak. Apapun itu kebaikan. Mau dikasih musibah, tetap dia muhasabah. Dikasih nikmat, dia bersyukur. Gitu, Pak. Itu bagi orang bertakwa. Apapun yang diberi, apapun yang dikasih oleh Allah, semua pasti ada hikmah di balik itu. Itu bagi orang bertakwa. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Apabila dikatakan bagi orang-orang yang bertakwa, apa yang Allah turunkan kepadamu? Apa yang Allah berikan kepadamu? Qalu khaira. Semua itu khair, kebaikan. Pasti ada hikmah di balik itu, Pak. Mungkin, mohon maaf Pak, Bapak dititipkan kolesterol tinggi, bisa jadi ada hikmahnya. Ya enggak? Supaya tidak terlalu banyak makan emping misalkan. Misal. Ya enggak? Mungkin Allah titipkan apalagi satu penyakit yang belum sembuh, bisa jadi supaya doa kita lama. Biasanya kalau kita doa nih Pak, kalau kita doa nggak punya masalah, itu doanya sembarangan. Ya Allah, itu. Coba kalau lagi ada masalah, penyakit ingin diangkat atau besok dikejar-kejar rentenir, doanya apa? Ya Allah, begitu. Pasti doanya serius. Coba seperti apa? Sama-sama. Sama-sama, coba. Tapi kalau gak ada masalah kan doanya nggak serius. Ya Allah. Gitu dong. Tapi kalau ada masalah coba. Ya Allah. Belum dapat jodoh umur 40 tahun. Misal. Kalau udah ada jodoh biasa aja. Nah, itu ya. Makanya waqila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Dikatakan kepada orang yang bertakwa, apa yang Allah turunkan kepadamu? Qalu khaira, semua kebaikan. Dapat rezeki dia bersyukur, dapat penyakit pun dia muhasabah, dia evaluasi, dia banyak minta ampun. Apapun ada hikmahnya. Kemudian yang kedua, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, pasti Allah akan balas dengan hasanah. Makanya Bapak Ibu, jangan sungkan berbuat baik. Sebetulnya kita nolong orang, bantu orang, sebetulnya sedang membantu diri sendiri. Apalagi ini yang di BMI, antarkan beras kepada para penghafal Quran, antar beras kepada para anak yatim. Kita nolong mereka, sebetulnya kita sedang nolong diri sendiri. Karena dalam ayat yang lain, dalam surah 17 Al-Isra ayat 7, juznya 15, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu tolong orang lain, sebetulnya kamu sedang menolong dirimu sendiri. Masya Allah. Makanya itu bagus nih, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang yang di dunia ini senang nolong orang, senang bantu orang, nolong orang tua, bantu mertua, nolong saudara, sebetulnya dia sedang nolong dirinya sendiri. Tapi sebaliknya, waman asaa fa'alaiha, orang yang jahat dengan orang, zalim sama orang, sebetulnya dia juga sedang jahat kepada diri sendiri. Kemarin tuh saya ceramah begini juga di mana tuh? Di Sukadana ya. Itu kan ada komandan Paskas apa namanya? Budi. Saya sih sebetulnya ceramahnya ceramah tentang amal soleh saja. Tematik seperti ini tentang amal soleh. Saya tidak tahu kondisi perasaan daripada jamaah, itu tidak ada yang tahu. Saya bilang begini, kadang-kadang amal soleh yang kita lakukan hari ini bisa jadi dibalas besok lusa. Bisa juga amal soleh kita yang kemarin Allah balas hari ini. Saya bilang, saya ini sering kadang-kadang Pak, kalau lagi wudhu, kalau nggak HP, dompet itu sering ketinggalan. Tapi atas izin Allah itu, kadang-kadang dompet itu balik, bukan dompetnya terbang sendiri, bukan. Tapi dengan cara-cara Allah itu HP sama dompet itu bisa balik. Masih Allah jaga gitu, masih Allah tolong.
Ya wallahu alam, bisa jadi apakah kebaikan kita masa lalu. Nah, ketika nyampaikan seperti itu kemarin, barang siapa yang berbuat baik maka Allah akan tolong. Bisa jadi kebaikan itu yang kemarin Allah tolong hari ini. Ternyata siapa namanya? Budi itu. Budi ini mau ikut pengajian kita. Dia berangkat dari kantornya, dia kan polisi. Buru-buru. Duitnya ini Pak, duitnya ini ada sekitar 2 sampai 4 juta di kantongnya. Di amplop tuh. Ketika dia ngebut, sudah hampir nyampe mau tikungan, pas ngerogoh-ngerogoh duitnya tidak ada. Kaget dia. Karena itu bukan duit dia. Akhirnya apa? Akhirnya dia sudah pasrah ini kalau bukan rezekinya udah di tangan orang. Ternyata ketika dia balik, ada orang bilang, Pak, awe-awe gitu kalau orang bilang. Awe-awe. Bukan kuntilanak bukan. Bukan kuntilanak bukan. Manggil-manggil. Lambai ya. Itu bukan malam-malam ya, soalnya kalau malam-malam mungkin memedi gitu kan. Dipanggil begini. Dia pun udah sadar orang kok manggil gini. Kata dia, ini amplop. Masya Allah. Bayangkan Pak, dengan cara Allah itu orang yang menemukan ngejar dia, ngembalikan dia. Bayangkan tuh. Saya bilang sama dia, bisa jadi itu kebaikan antum. Bayangkan kalau 4 juta hilang, bukan duit sendiri. Ya kan? Saya bilang, itulah kalau antum senang berbuat baik sama para santri, senang nolong orang, senang berbuat baik sama fakir miskin, para duafa, bisa jadi itu kebaikan antum minggu lalu, hari ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Quran, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang berbuat baik, makanya teman-teman di sini Paskas, GIB semangat untuk nolong orang lain, bantu orang lain, nolong orang lain, bantu orang lain. Motivasinya ayat ini. Bahkan yang terakhir kita lihat, yang terakhir ayat 31-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtihal anharu lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqin alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ya, terakhir. Yaitu surga ada yang mereka masuki mengambil di bawahnya. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa, yaitu orang yang sudah diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Masya Allah. Terbiasa Pak. Ini hadiahnya. Kalau orang zalim tadi diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan durhaka, dalam keadaan maksiat, lihat orang yang bertakwa, ujung ayat 31, kadzalika yajzillahul muttaqin. Sesuai dengan nama masjid ini, orang yang muttaqin ini gimana cara malaikat mencabut jiwa orang itu? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan thayyib. Bukan thayyib 3 bulan tak pulang-pulang. Maksudnya thayyib itu maksudnya dalam keadaan benar, dalam keadaan baik, dalam keadaan soleh, dalam keadaan taat kepada Allah. Thayyibin. Nah, kemudian yang kedua, yaqulun. Apa namanya? Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kelak di akhirat ya para malaikat menyambut untuk masuk surga disebabkan apa yang dulu kita kerjakan. Masya Allah. Jadi surga itu ya memang karena rahmat Allah, tapi menjemput rahmat Allah juga dengan amal. Dalam ayat yang lain,
dalam surat 7 ayatnya 56, inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang banyak berbuat baik. Masya Allah. Mudah-mudahan kajian daripada Al-Muttaqin ini menambah ya semangat kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sudah benar, namanya udah hebat, namanya sudah ada berkali-kali disebutkan oleh Al-Quran. Mudah-mudahan semua yang datang ke sini menjadi orang-orang yang muttaqin, sehingga Allah mudahkan rizkinya, lapangkan rizkinya, meninggalnya husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang saya hormati, sebelum saya tutup dengan doa, ada dua informasi. Yang pertama, informasi kami sedang membuka program kaderisasi dai dan imam muda di Kota Pontianak, yaitu selama 2 tahun atau 4 semester. Kalau misalkan di antara jamaah punya anak yang ingin dikader di pondok kami di Pontianak di Kuburaya, jadi bisa mendaftar, kemudian pulang-pulang sudah bisa jadi imam, bisa ngisi khutbah, bisa ngisi pengajian, dan insya Allah juga metode tematik seperti ini. Ya, silakan kalau misalkan ada bisa hubungin Bang Edi. Kalau ada yang berminat, anak lulusan SMA, ya, tapi syaratnya Qurannya lancar dulu, karena di sana digembleng dengan 16 kurikulum. Ada tematik Qurannya, ada hafalan Qurannya, hafalan hadisnya dan sebagainya. Ntar pulang ke sini, jadi sudah enak. Masjid-masjid sudah enak gitu. Karena sekarang itu harus ada kader. Tidak, kalau gak ada kader itu berbahaya. Ntar yang tua sudah pada meninggal, kalau gak ada kader bahaya. Harus ada kader. Kader itu dikirim dari masjid. Nah, dari masjid. Supaya apa? Supaya jangan sampai masjid itu kehilangan kader. Kehilangan kader. Karena ada beberapa tempat waktu itu kita dapat informasi, ada sempat sholat Jumat itu bubar, tapi tidak di tempat ini. Di mana tuh waktu itu? Ada ini. Sholat Jumat itu karena nggak ada yang bisa khutbah. Ada, saya tidak, ya kan? Nah ini jangan sampai terjadi. Ya, jadi ini informasi yang baik. Mungkin jamaah punya anak yang ada ruh dakwahnya, bisa kita kader 4 semester atau 2 tahun. Insya Allah pulang ke sini bisa ngajar, bisa imam, bisa dakwah. Informasi yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita sedang merintis namanya bangun masjid, Pak. Bangun Masjid Ka'bah. Jadi namanya nggak tanggung-tanggung. Bangun Masjid Ka'bah. Ada di mana itu? Ada di Punggur. Jadi kalau dari Ayani Polda sebelah kanan itu 11 kilo. Di ujung Punggur itu kita lagi ngerintis bangun masjid. Namanya Masjid Ka'bah. Sebab di situ ada kurang lebih 30 kakak gak ada masjid. Jadi kita gagas supaya mereka bisa sujud, supaya mereka dekat untuk bisa ibadah di situ. Nah, supaya unik makanya kita gagas namanya Masjid Ka'bah. Alhamdulillah. Jadi Sungai Raya Dalam, kalau Bapak Ibu pernah ke Kota Pontianak, itu arah ke kampung Punggur ya. Ada kurang lebih 11 kilo. Nah, jadi di situ kita gagas masjid, Pak. Belum ada masjid di situ. Kita dirikan masjid kurang lebih sudah 6 bulan, 7 bulan. Nah, saya kepengin jamaah itu semua terlibat. Karena kalau kita bangun masjid itu bukan atas nama pribadi, tapi bagaimana orang banyak terlibat dan bisa sujud di tempat itu. Nah, makanya atas izin Allah saya bawa sertifikat nih, Pak. Ini bukan sertifikat rumah, bukan. Sertifikat rumah itu banyak ada duitnya. Ini nggak ada duitnya. Sertifikat wakaf, sertifikat infak atau wakaf, sertifikat sedekah. Ya, namanya apa? Sertifikat wakaf Masjid Ka'bah. Nah, kalau di antara jamaah yang ingin
bangun, sama-sama ikut membangun masjid ini dengan cara yang mulia, ini bisa transfer ke nomornya di bawah ini Pak, BSI. Di Ketapang ada nggak BSI? Nah, atas nama Masjid Ka'bah Munzalan. Jadi atas nama Masjid Ka'bah Munzalan. Jadi ya, kalau sudah transfer di sini konfirmasi. Niatnya untuk siapa? Kalau bisa niatnya untuk orang tua kita yang sudah tidak ada. Misalkan niat untuk ayah kita yang nggak ada, ibu kita udah nggak ada, sebagai tanda bakti kita untuk mereka. Nah, caranya bagaimana? Caranya dua, bisa cash, bisa tunai, bisa nggak cash, non tunai. Kalau non tunai itu hanya dikasih waktu 2 bulan. Nominalnya berapa? Nominalnya hanya 2. Ada yang 500.000, ada yang 1 juta. Ustadz kok nominalnya kecil-kecil? Nah, supaya semuanya banyak yang terlibat. Kalau kita bicara masjid, berarti bicara Baitullah, rumah Allah. Jadi bukan bicara pribadi. Saya hanya jadi provokator aja, provokator kebaikan, ngajak orang berbaik-baik. Walaupun kita di Ketapang, tapi bisa donasi di sana dijadikan tempat sujud, orang bisa sholat di situ, orang bisa ngaji di situ, kita kesawaban pahalanya, kita dapat pahalanya. Nah, saya ngajak kepada jamaah, silahkan, ini tidak ada paksaan, silahkan cash boleh, enggak cash pun boleh. Siapa yang berminat, ntar ada tim kita nawarkan, silahkan mau diambil, enggak mau enggak apa-apa. Di sini nomor rekeningnya Pak. Ada yang nomor rekeningnya 500, ada yang 1 juta, tinggal milih. Kalau nggak berminat pun nggak masalah. Nah, di sini ada nomor rekeningnya atas nama masjid. Di sini ada konfirmasi. Silakan siapapun yang berminat dibawa, ntar bisa konfirmasi. Ya, silakan kita mungkin tutup dengan doa dulu. Doa dulu ya. Atau doa dulu. Kita doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan masjid ini makmur, mudah-mudahan pendiri masjid ini, mudah-mudahan yang membangun masjid ini, mudah-mudahan Allah berkahi dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Walhamdulillahi rabbil alamin.